Pendidikan sebagai sistem. Pengertian pendidikan. Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu education. Dengan artian kata, berarti proses perkembangan dari dalam keluar. Kemudian kata duko dengan artian yang sedang berkembang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses perkembangan seorang individu menuju pendewasaannya. Hal ini juga berarti bahwa pendidikan tidak akan berhenti dan akan terus berkembang atau tidak ada habisnya. Pengertian sistem. Menurut Haveri, sistem adalah proses prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sistem memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya yang pertama, suatu sistem tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, di dalam suatu sistem terdapat komponen-komponen yang menyusunnya atau bagian-bagian yang melaksanakan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, seluruh komponen dalam suatu sistem saling bekerja sama dan berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan suatu sistem. Yang keempat, proses transformasi. Pendidikan sebagai sistem memiliki beberapa komponen. Yang pertama, tujuan. Tujuan pendidikan memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum berarti tujuan pendidikan yang bersifat universal yang didasarkan pada hakikat manusia, yaitu kedewasaan. 2. Tujuan tak lengkap. Tujuan yang berhubungan dengan suatu nilai kepribadian tertentu. Ketiga, tujuan sementara. Berarti tujuan pendidikan yang sementara dicapai untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Keempat, tujuan insidental, yaitu tujuan yang terjadi tanpa unsur kesengajaan atau kebetulan. Kelima, tujuan intermedier, yaitu tujuan yang merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut. Tujuan pendidikan secara hierarki. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membangun watak seorang individu serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan sesuai dengan jenjang atau jenis pendidikan yang ditempuh. Ketiga, tujuan kurikuler, tujuan yang berhubungan dengan setiap bidang studi. Yang keempat, tujuan pengajaran khusus, yaitu tujuan yang lingkupnya lebih kecil dibandingkan tujuan pengajaran umum. Kelima, tujuan pengajaran umum, yaitu penjabaran dari tujuan kurikuler. Komponen pendidikan yang kedua adalah isi pendidikan. Isi pendidikan mencakup materi atau bahan yang diajarkan oleh pendidik. Komponen ini sangat berkaitan erat dengan tujuan pendidikan dikarenakan materi yang disampaikan tentunya berupa ilmu pengetahuan yang membantu pendidikan mencapai tujuannya. Komponen pendidikan selanjutnya adalah metode pendidikan. Metode sendiri memiliki pengertian cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Banyak cara atau metode yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik, yang tentunya metode-metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, seorang pendidik harus bisa memilih metode yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Ada beberapa metode pendidikan yang ada, di antaranya metode diktatorial, metode liberal, metode demokratis, dan metode sentimental dan persuasif. Komponen pendidikan selanjutnya adalah alat pendidikan.
Alat pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, baik itu dalam bentuk situasi, kondisi, ataupun barang. Komponen selanjutnya adalah seorang pendidik. Pendidik merupakan komponen yang paling penting dalam sistem pendidikan dikarenakan jika tidak ada seorang pendidik, maka suatu proses pendidikan tidak akan berjalan dengan semestinya. Pendidik merupakan seorang yang memberi kita pengajaran atau ilmu yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan kita. Pendidik juga dibagi tiga berdasarkan lingkungannya. Yang pertama, pendidik dalam lingkungan keluarga. Pendidik yang paling utama adalah orang tua. Sebab dari kita lahir, orang tua kita sudah memberikan suatu pendidikan, meskipun bukan dengan cara yang formal. Keberhasilan karakter seorang anak juga ditentukan melalui bagaimana orang tua mendidik karakter anaknya untuk menjadi pribadi yang baik. Selanjutnya, pendidik dalam lingkungan sekolah. Guru merupakan instrumen yang sangat penting ketika terjadinya suatu proses belajar dan mengajar. Jika tidak ada peran seorang guru, maka kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan sempurna. Dengan adanya seorang guru, seorang individu hidupnya akan lebih terarah untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Yang terakhir adalah pendidik dalam lingkungan masyarakat. Yang berperan di dalam lingkup ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, seperti halnya kepala desa, lurah, camat, dan sebagainya. Komponen pendidikan selanjutnya adalah peserta didik. Komponen ini juga tidak kalah penting dalam suatu proses pendidikan. Karena tanpa adanya peserta didik, maka tidak ada subjek yang diajar. Peserta didik meliputi siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, dan sebagainya. Tentunya peserta didik merupakan subjek utama keberhasilan suatu tujuan pendidikan. Komponen pendidikan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Demikian hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada penonton semua sudah menonton video di channel YouTube saya, dan jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 않지만 작은 촛불을 켰어. 어스름한 공원에 노래하는 이름 모를세. Where are you? Oh you. 왜 울고 있는지 여기 나와 너뿐인데. 깊은 바람을